Jadi yang bisa memberikan wirid kepada orang lain, orang yang mendapatkan sanad, mengamalkan dan memberikan. Namanya kalau dalam Tijani muqaddam, kalau thariqah lain mursyid. Mursyid dan muqaddam yang seperti ini namanya mursyid muqayyad. Jadi mursyid yang terbatas atau muqaddam terbatas, wewenangnya terbatas, hanya memberikan wirid, tapi tidak bisa melantik muqaddam, tidak bisa melantik mursyid. Itu. Kemudian ada muqaddam yang bisa melantik muqaddam lain. Kenapa? Izinnya ada izin lagi. Oh, hanya boleh melantik 4 orang yang seperti ini, namanya muqayyad ma'thur. Muqaddam yang punya izin ngangkat tapi jumlahnya terbatas, muqayyad. 4 orang, 5 orang misalnya. Ada yang begitu. Ada muqaddam yang diberi izin mengangkat dengan tidak terbatas. Itulah yang dikenal dengan muqaddam mutlak. Tuh. Dia mau ngangkat muqaddam berapa saja, cuma ya tidak sembarangan seorang tiba-tiba ya karena ngasih duit langsung dikasih dia, enggak. Itu. Jadi kalau muqaddam dijual kayak gitu, putus izin takdimnya. Itu. Jadi itulah thariqah pakai sanad. Dan thariqah, ada thariqah tanpa ada thariqah tanpa sanad. Kemudian berikutnya para hadirin rahimakumullah, klasifikasi thariqah berdasarkan sumber amalannya. Ya. Jadi ada thariqah am, ada thariqatul auliya. Jadi sumber amalannya bagaimana? Yang pertama thariqatul am. Ya contohnya kita wirid habis salat subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ada sanadnya enggak? Enggak ada kan? Nah, kemudian siapa yang ngasih? Ya dengar kiai dikir begitu, niru kiai. Kiainya sendiri zikir diikuti santrinya. Ditanya kiainya dapat dari mana? Ya pokoknya bisa dengar dulu ngaji begitu. Ditanya, iya saya juga dulu begitu ngaji, kiai saya begitu. Ya berarti ini amalan umum, tidak ada izin khusus dan tanpa sanad. Thariqah yang begini namanya thariqah am, thariqah umum. Cara umum. Sampai di sini jelas? Kemudian ada thariqatul auliya. Thariqah yang dicontoh atau diambil dari para wali sebelumnya. Jadi thariqah yang seperti ini amalia dengan izin dan sanad sahih dari Rasulullah. Jadi para wali amalannya punya izin dan sanad kepada Rasulullah. Ini bedanya. Kalau ulama amalannya tidak perlu pakai sanad, tapi wali amalannya pakai sanad. Sama dengan orang kerja, ya, orang punya pengetahuan tentang ilmu tertentu, contohnya ilmu komputer. Kemudian dia ngajarin murid tentang komputer, orang yang diajarin dikasih tempat untuk penulisan pengetikan komputer. Berapa? Ya per lembar 2.500 atau 3.000. Kenapa? Tidak ada sanadnya. Itu.
Berbeda dengan yang di sebelahnya di kantor notaris, ada sanadnya. Jadi notarisnya itu punya sanad ilmu hukum dan sunat tentang notarial. Ya, jadi spesifikasinya. Plus punya izin resmi yang berasal dari Menkumham. Menkumham adalah anak buahnya presiden. Jadi sanadnya notaris itu ke Menkumham dan ke presiden. Karena ada sanad seperti itu, maka surat yang dihasilkan oleh notaris adalah menjadi dokumen resmi yang bisa dijadikan dasar hukum kepemilikan tanah dan lain sebagainya, termasuk perjanjian bisnis dan macam-macam perjanjian lainnya. Coba kita nulis perjanjian tapi tidak di notarial, tidak oleh notaris, cukup pakai materai 6.000. Ya, punya kekuatan hukum tapi sebatas kekuatan materai 6.000. Kenapa? Yang kayak gitu tidak perlu diteliti dulu. Akan tetapi kalau izinnya melalui notaris, ada penelitian dulu dari notarisnya, sehingga notaris berani mengeluarkan izin karena sudah diteliti bahwa itu tidak bodong. Ya, demikian juga ada amalan yang dikeluarkan oleh para wali untuk murid-muridnya, di mana para wali itu mendapatkan amalan dari gurunya yang juga wali, dari gurunya yang juga wali, dan seterusnya, ya, yang sampai izinnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu apakah ada Nabi memberikan izin begitu? Ya, ada hadisnya di Riyadhus Shalihin ada. Bagaimana contohnya tentang baiat la ilaha illallah yang diberikan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali. Bagaimana Sayyidina Ali suruh menjemkan matanya, dengarkan, kemudian Nabi mentalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditalkin Sayyidina Ali oleh Kanjeng Nabi dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah itu Sayyidina Ali disuruh menirukan, ya, setelah ditirukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi ada amalan yang pakai talqin atau baiat seperti itu, ya. Baiatnya sendiri apa? Kepada Nabi. Baiat masuk Islam itu baiat kepada Nabi, ya. Adapun baiat kepada wali, mengambil amalan thariqah yang punya si izin sanad nyambung kepada Nabi, yang dikenal dengan talqin, ya, prosesnya talqin itu. Jadi seperti itu. Kalau yang ya tidak perlu talqinan. Contohnya subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar 33. Dengan keutamaan sudah jelas ada hadisnya. Akan tetapi, ya, saya sendiri baru tahu hadisnya setelah lama ngamalin. Oh, ternyata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ada hadisnya. Orang yang baca amalan itu 33 tiap habis sholat dapat ampunan dari Allah, dosanya walaupun sebanyak pasir di laut. Itu di Riyadhus Shalihin ada, ya, paling gampang nyari hadis itu di amalan-amalan khusus di Riyadhus Shalihin. Jadi thariqah yang ada hadisnya, ada ayatnya, tapi tidak ada sanadnya, namanya thariqah ham. Yang pakai sanad itulah yang thariqatul auliya, thariqahnya atau amalan metodenya para wali.